Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi, melanjutkan lagi, menyusuri tol Jogja Solo ya teman-teman, progres. Kita akan melihat bagaimana progres tol Jogja Solo di pagi hari ini. Nah, kali ini kemarin kita sudah sampai di sekitar Simpang Susun Purwomartani. Nah, kita sudah berada di Simpang Susun Purwomartani ini. Kita akan menyusuri tol Jogja Solo. Dari sini kita nanti akan berjalan ke utara untuk melihat bagaimana progresnya saat ini ya teman-teman. Nah, sudah beberapa lama kita tidak melihat langsung. Nanti kita bersama-sama akan melihat bagaimana progresnya pengerjaan badan jalan tol Jogja Solo, proses pengurukan maupun proses pengerjaan dari pengecoran rigid yang mungkin saat ini terus dilakukan ya teman-teman. Nah, langsung saja kita berjalan untuk melihat bagaimana progres pengerjaan tol Jogja Solo ini. Di depan kita itu nampak sebuah alat berat power crane ya teman-teman, nampaknya ya teman-teman. Standby di sekitar lokasi ini. Di depan itu ada sebuah jembatan yang mungkin saat ini masih dalam tahap awal proses pengerjaan. Ini beberapa waktu yang lalu sudah mulai dilakukan proses pengerjaan memang, tapi progresnya memang tidak begitu ngebut ya teman-teman nampaknya saat ini, karena progres operasional tol Jogja Solo ini sudah sampai Simpang Susun Prambanan. Progres pengerjaan dari beberapa jembatan ini saat ini sudah mulai dikebut ya teman-teman. Terlihat juga alat-alat berat Bigo ini sudah mulai di standby-kan. Di sini juga sudah mulai disiapkan dari kolom-kolom besinya ya teman-teman. Para pekerja juga sudah mulai bersiap untuk melanjutkan proses pekerjaan di pagi hari ini. Di sini di sekitar STA 41 ini terlihat memang proses pengerjaan awal dari badan jalan tol Jogja Solo ini masih berupa land clearing ya teman-teman. Namun terlihat itu di depan itu prosesnya sudah mulai dilakukan proses pengurukan dan sudah terlihat ya teman-teman. Kita akan berjalan ke sana. Sambil kita berjalan ke sana seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Nah, sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Nah, nampak di depan kita ini di sekitar STA 41 ini sudah mulai dilakukan proses pengurukan dan sudah terlihat ya teman-teman, sudah terlihat signifikan daripada terakhir kali kita melihat dulu. Ini sudah terlihat signifikan, sudah terlihat tinggi badan jalan yang nantinya akan menjadi trase dari tol Jogja Solo ya teman-teman. Malah setelah terowongan jalan akses warga itu yang ada di sisi sebelah utara itu nampaknya sudah mulai meninggi ya teman-teman, dan proses pengurukannya nampaknya tinggal dilakukan dari proses tahapan-tahapan terakhir perataan. Kita lihat, kita akan mencoba untuk menyusuri untuk melihat lebih dekat. Maaf ya teman-teman, ini nampaknya kameranya ini agak kami condongkan ke bawah karena kalau terlalu ke atas terlalu ndangak nanti menyelorong sinar matahari sehingga agak siluet. Jadi agak kami turunkan ya teman-teman agar tidak terlalu siluet ya teman-teman. Nah, ini alat-alat berat yang dipergunakan untuk memadatkan badan jalan ini juga sudah standby di sekitar lokasi ini. Nah, ini di sekitar lokasi ini sudah nampaknya sudah mantap proses pengurukannya. Sudah sama atau lebih tinggi dari beberapa terowongan yang dibangun di sekitar lokasi ini. Ini kemungkinan artinya proses pengurukannya ini sudah mendekati sempurna ya teman-teman. Bahkan itu terlihat beberapa terowongan ini memang sudah selesai dikerjakan. Di depan kita ini bahkan sudah proses awal dari proses penghamparan material sabis maupun cor-cor awal ya teman-teman, atau cor dasar ya teman-teman. Nah, ini
Nah, ini lapisan pertama sebelum dilakukan dari proses pengecoran, penghamparan material batu kerikil ataupun sabis. Nah, ini dipergunakan untuk sebagai dasar awal sebelum dilakukan proses pengecoran dasar ya teman-teman. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, ini bahkan ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ini teman-teman. Nah, ini jalur yang sebelah kanan ataupun jalur yang mengarah ke arah Purwomartani ya teman-teman. Nah, ini kita berada di sekitar STA 40 ini nampaknya ya teman-teman. Sekitar STA 40 ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar untuk jalur yang mengarah ke arah Purwomartani. Nah, sedangkan jalur yang sebelah kiri yang saat ini kita lewati ini juga nampaknya sudah proses perataan, nantinya tinggal dihamparkan dari material-material batu kerikil ataupun sabis sebagai lapisan awal dari proses pengecoran rigid yang dilakukan pada perkerasan badan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, ini nampaknya wah itu sebelah kanan kita, jalur yang paling kiri yang mengarah ke Purwomartani malah sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman, satu lajur. Nah, ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, berarti ini mantap sekali, prosesnya ngebut ya teman-teman. Karena memang kabarnya nanti ruas tol Jogja Solo ini saat akhir tahun ataupun Nataru nanti proses pembukaannya fungsional ini diusahakan akan lebih panjang lagi setelah ruas tol Jogja Solo seksi 1.2 yaitu sampai dengan Simpang Sun Prambanan sudah operasional. Ini kemungkinan nanti akan diperpanjang untuk fungsional sampai dengan Kalasan ini ya teman-teman. Nah, ini di sini ini malah jalur yang sisi sebelah kiri yang kita lewati ini sudah dilakukan pula dari proses pengecoran dasar untuk semua lajurnya, dan bagian tengah ini untuk saluran drainase juga sudah mulai langsung digarap, sudah mulai dikerjakan dengan proses pengerjaan saluran V. Saluran V ini nampaknya nantinya akan menjadi metode dari proses pengerjaan dari saluran drainase di sisi tengah di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Mantap sekali progres pengerjaan dari tol Jogja Solo ini sampai dengan STA 40-an ini ya teman-teman. Setelah terakhir kali kita melihat, menyusuri, belusuan di sekitar lokasi ini belum mulai dilakukan dari proses pengecoran-pengecoran. Setelah kurang lebih sebulan kita vakum, ternyata di sekitar lokasi ini sudah dimulai dari proses pengecoran dasar maupun sudah dimulai dari proses pengecoran rigid yang saat ini dimulai dari jalur yang mengarah ke arah Purwomartani, satu lajur sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, ini tentu saja merupakan kabar yang membahagiakan karena proses pengecoran pembangunan tol Jogja Solo ini juga terus dilakukan dengan ngebut ya teman-teman. Terlihat itu alat berat yang dipergunakan untuk melakukan dari proses pengecoran rigid ini juga masih standby di sekitar lokasi ini, nampaknya sudah beristirahat ya teman-teman, karena proses pengecoran rigid ini hanya biasanya dilakukan hanya pada saat malam hari saja. Di depan di sekitar STA 39 di sekitar Desa Mbayen ini kemarin terakhir kita lihat masih ada sebuah makom yang belum dipindahkan ya teman-teman. Nah, nanti kita coba melihat apakah proses pengerjaan ataupun relokasi dari makom yang ada di Desa Mbayen ini sudah dilakukan. Nah, kemarin kami mendapatkan informasi dari salah satu teman kita, katanya dari tanggal 17-an kemarin sudah dilakukan dari proses relokasi. Namun karena memang karena belum bisa melihat, akhirnya kita hanya bisa melihat hari ini ya teman-teman. Nanti kita coba melihat bersama-sama apakah makom yang berada di Desa Mbayen sudah dilakukan relokasi ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya teman-teman. Sudah beberapa minggu ini cuacanya cerah dan nampaknya sudah musim berdiding ya teman-teman. Jika malam hari bahkan kalau siang hari pun masih terasa dingin ya teman-teman. Kita rasakan ya teman-teman, sudah mulai musim bunga waru kalau orang Jawa bilang. Musim mendiding, musim dingin.
Bagaimana di tempat teman-teman semua, apakah juga merasakan hawa yang dingin ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah Gunung Merapi yang terlihat di sisi sebelah utara, juga nampak terlihat jelas dari lokasi ini ya teman-teman. Nah, di depan ini adalah lokasi di makom yang berada di sekitar Desa Mbayen. Kita lihat apakah sudah mulai direlokasi. Nah, itu adalah abutmen yang ada di sisi sebelah utara jalan, sedangkan di sisi sebelah selatan jalan karena kemarin masih terhalang dari makom belum sempat untuk dikerjakan ya teman-teman. Nampaknya kalau kita lihat dari sini ini sudah tidak ada lagi makomnya ya teman-teman. Nampaknya sudah mulai dilakukan dari proses relokasi. Kalau kita lihat intip karena itu masih tertutup dari kelambu. Di depan itu, di dalam itu nampaknya sudah bersih, sudah selesai dari proses relokasi makom-makom yang ada di Desa Mbayen ini. Kemungkinan nanti akan langsung dikerjakan dari proses pengerjaan abutmen yang ada di sisi sebelah selatan ya teman-teman. Nantinya akan ada satu buah lagi abutmen yang ada di sisi sebelah selatan, dan apabila sudah selesai nanti tinggal dilakukan dari proses pemasangan balok gider untuk yang nantinya berada di atas dari jalan Cangkringan ini nampaknya teman-teman. Nah, ini nantinya sisi sebelah selatan ini kemarin ada makom, sebelah kanan kita ini nampaknya sudah selesai dari proses relokasinya. Kita akan coba melihat dari sisi sebelah utara bagaimana kondisi, apakah bisa nanti kita intip, kita coba melihat dari atas nanti ya teman-teman. Apakah proses pengurukan, kemarin proses pengurukan ini yang gencar ini di sekitar lokasi ini ya teman-teman, sudah mulai dilakukan dari proses cor dasar terakhir kali kita ke sini. Ini alat berat sudah mulai dilakukan mobilisasi untuk mengerjakan lagi sisi sebelah selatan dari jalan Cangkring tadi ya teman-teman, yang ada di Desa Mbayen. Kita sudah berada kurang, kalau tidak salah ini di sekitar STA 39 ya teman-teman. Nah, terlihat ini juga sudah disiapkan balok-balok girder dengan ukuran yang tidak terlalu panjang. Kemungkinan nanti memasangnya hanya cukup menggunakan dari satu buah alat berat giant crane ya teman-teman. Alat berat crane nanti kemungkinan hanya satu buah saja, tidak menggunakan double giant crane untuk melakukan dari proses pemasangan pengangkatan, namun nanti masih menunggu dari proses pengerjaan abutmen yang ada di sisi sebelah selatan, karena memang saat ini masih dalam tahap awal persiapan dari proses pengerjaan abutmen yang ada di sisi sebelah selatan setelah proses relokasi makom yang ada di Desa Mbayen ini sudah selesai dikerjakan ya teman-teman. Nah, kita akan terus pantau terus bagaimana kondisi maupun perkembangannya nanti ya teman-teman. Nampaknya tidak bisa kita mengintip karena memang proses pengurukannya belum mentok sampai dengan abutmen ya teman-teman, sehingga kita tidak bisa mengintip bagaimana kondisi pasca makom yang ada di Desa Mbayen ini sudah selesai direlokasi. Kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman. Tayangan video ini nampaknya sudah cukup panjang. Nanti kita akan sambung lagi sampai dengan Prambanan untuk melihat kondisi terakhir proses pengerjaan tol Jogja Solo dari Simpang Susun Purwomartani sampai dengan Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan terus melihat dan menyusulinya. Kita akhiri dulu. Terima kasih teman-teman sudah bersama kami melihat dan mendukung kami. Kami ucapkan matur nuwun, terima kasih. Kita doakan juga bagi para pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah ya teman-teman.
Oh ya, terus ikuti video kami selanjutnya ya teman-teman. Nanti kita akan coba melihat bagaimana kondisi yang ada di sekitar STA 38, di sekitar Desa Kalimati. Kemarin di situ masih ada satu petak bidang tanah yang belum tersambung ya teman-teman. Nanti kita coba melihat di video selanjutnya teman, bagaimana kondisinya, apakah sudah mulai bisa dikerjakan atau belum. Nanti kita coba terus melihatnya ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami, tonton video kami selanjutnya. Nah, akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.